Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang cukup besar ya teman-teman ya. Perusahaan ini memiliki aset market cap itu sekitar 6,75 triliun. Equity-nya sendiri 1,55 triliun. Salah satu perusahaan yang cukup besar, meskipun bukan yang terbesar, tetapi untuk perusahaan yang seperti ini yang bergerak di bidang distribusi, ini salah satu perusahaan yang besar teman-teman. Kita lihat di sini, kita udah masuk ke websitenya, yaitu Tiga Raksa Satria. Jadi hari ini perusahaan yang akan kita bahas itu adalah perusahaan Tiga Raksa Satria, atau yang dikenal dengan kode emiten TGKA. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan juga distribusi. Bisa kita lihat di sini ya. Bergerak di bidang produksi dan distribusi, apa saja yang menjadi produk-produk dan juga bisnis daripada Tiga Raksa Satria ini, kita lihat sama-sama ya. Di sini saya sudah buka. Ini adalah principles. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu principles, principles itu bisa dibilang adalah pemilik brand, pemilik merek suatu produk yang produknya itu didistribusikan oleh distributor. Nah, Tiga Raksa ini adalah distributor daripada principal ini. Yaitu ada beberapa produk yang bisa kita lihat di sini, mungkin ada yang familiar bagi teman-teman. Nah, Sari Husada itu adalah produk nutrisi untuk ibu kayaknya, ibu dan bayi. Terus ada White Nutrition juga, Nutrisia. Terus ada Quakers juga. Nah, bagi yang sering makan Quakers pasti tahu lah ya. Ternyata Tiga Rasa ini ada menjadi distributornya. Dan juga pergudangan yang bisa dipakai oleh Quakers untuk menunjang bisnis mereka kerjasama dengan Tiga Raksa. Lalu ada Yupi juga teman-teman. Terus ada Colgate juga, pasta gigi, Lactamil, Chocolatos, Podugen, wah, Kurkuma Plus juga ada teman-teman, WRP juga, lalu ada WRP lagi, dan Kin. Jadi prinsipal daripada Tiga Raksa ini cukup terkenal juga teman-teman. Jadi sudah bisa dibilang Tiga Raksa ini sudah terpercaya untuk menjadi distributor daripada pemilik daripada merek-merek ini. Selanjutnya bisnisnya juga bergerak di bidang sales distribusi consumer product. Nah, kita lihat lagi seperti yang tadi ya. Jadi prinsipal yang bergerak di bidang consumer product itu ada beberapa di sini. Seperti yang tadi kita lihat. Nah, jadi ada gudang, ada transportasi yang disediakan untuk menjadi bisnis daripada Tiga Raksa. Lalu selanjutnya yang menjadi produk daripada perusahaan ini adalah direct selling of smart family product. Jadi ada banyak sekali produk-produknya yang bergerak di bidang edukasi juga di sini teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah produk sales dan distribution of gas refill service and household product. Ya, kayaknya ini untuk produk-produk gas teman-teman. Mungkin kalau ada yang memakai produk daripada Tiga Raksa ini, yaitu Brugas dan Pienta, boleh komen di komentar ya. Lalu selanjutnya kita melihat bisnisnya atau produknya, itu production and packaging service of powder product. Nah, jadi bukan hanya bergerak di bidang distributor, tapi dia juga memproduksi. Apa saja yang mereka produksi, yaitu produk-produk bubuk. Nah, jadi ini adalah principles yang menumpang atau bekerja sama dengan Tiga Raksa untuk memproduksi produk-produk mereka. Nah, ada produk susu Lactamil dan Chocolatos. Kita tahu bahwa sekarang ada produk yang
berbentuk bubuk ya, kayak minuman coklat yang bisa diseduh, terus Podugen, terus yang lain-lain juga di sini. Mungkin ada teman-teman yang tahu Kurkuma Plus. Saya dulu pernah mengonsumsi Kurkuma Plus pada saat saya kecil untuk gizi. WRP juga ada. Oke, kita lanjut. Terus ada juga produk sales and distribution of consumer products through digital platform. Nah, jadi kita tahu bahwa sekarang adalah zaman digital, maka wajib bagi perusahaan-perusahaan sekarang untuk bergerak di bidang digital juga. Dan Tiga Raksa tidak ketinggalan, dia juga bergerak di bidang e-commerce. Kita bisa lihat di sini ya. Juga websitenya ini cukup menarik. Saya rasa perusahaan seperti ini yang memiliki website seperti ini memang memiliki manajemen yang sangat baik. Terus yang terakhir ada produk Smart Family, Smart Kids, sama seperti tadi yang di bidang edukasi ya. Nah, begitulah sekilas tentang perusahaan Tiga Raksa ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat fundamental daripada perusahaan ini. Sekarang kita akan melihat fundamental daripada perusahaan Tiga Raksa ini. Kita lihat bahwa pertumbuhan earning per share-nya setiap tahun selalu naik teman-teman. Ini adalah ciri-ciri perusahaan yang bagus dengan pertumbuhan laba yang signifikan. Dan juga bukan hanya itu teman-teman. Dividen per share-nya dan dividen payment ratio-nya itu tiap tahun untuk dividen per share selalu naik. Untuk dividen payment ratio-nya itu selalu di atas 60% teman-teman. Untuk yang dari tahun 2018. Jadi bagus sekali karena alasan kita untuk invest ke sebuah perusahaan sebagai pemegang saham pasti ingin mendapatkan pembagian laba juga supaya kita dapat merasakan manisnya daripada investasi kita, berbuah manis gitu ya. Terus kita cek PER-nya. Karena seperti yang teman-teman ketahui, bahwa salah satu kriteria saham yang saya suka itu adalah memiliki PER di bawah 10. Tetapi sayang sekali teman-teman, di sini PER-nya 13,47 kali. Jadi masih mahal ya untuk valuasinya yang sekarang. Jadi untuk sekarang saya tidak akan invest di sini. Sambil menunggu harganya lebih murah. Terus alasan kenapa saya membahas saham ini pada hari ini, yaitu karena saya tertarik dengan dividennya. Ya. TGKA akan membagikan dividen pada tanggal 22 September 2021, yaitu sebesar Rp35 per lembar saham. Nah, kalau kita lihat Rp35 dengan harga saham 7.350 sebenarnya itu kurang worth it teman-teman. Kalau kita bagikan, bagikan 35 bagi 7.350, maka kita akan mendapatkan sekitar 0,5% teman-teman. Jadi untuk dividen yield-nya kali ini pada tanggal 22 September itu sekitar 0,5%. Jadi bagi saya itu sepertinya kurang worth it teman-teman. Setidaknya untuk dividen yang worth it bagi saya itu adalah 10%. Jadi kalau untuk TGKA, dividen yang kurang lebih worth it bagi saya adalah Rp735 per lembar. Dan untuk sementara belum tercukupi, maka juga tidak ada alasan dari dividennya untuk saya invest ke sini. Nah, demikianlah sedikit pembahasan tentang saham TGKA. Semoga dapat membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.